Kota Auckland ini ramai dan entah mengapa terasa nyaman untuk ditinggali. Di tengah perjalanan, tepatnya di kawasan Greylin, langkah kaki terhenti. Mata tertuju pada sebuah kedai kopi mini bertuliskan It's Java. Tersirat obat rindu, bergegas saya mampir tanpa ragu. Mengkonsumsi kopi adalah rutinitas warga Selandia Baru. Dan It's Java menjadi satu-satunya tempat di Auckland yang menjual aneka kopi Indonesia. Musim panas, Ice Black Coffee jadi pilihan yang tepat. Sembari berbincang dengan sang pemilik kedai dalam suasana yang hangat. Asli Indonesia ya Mas ya? Asli Indonesia. Gimana sih Mas konsep mereka tentang makanan halal dan haram? Most of meat atau chicken di sini kebanyakan mereka emang halal. Tapi kadang-kadang mereka nggak state itu halal. Oke. Tapi ada yang di state halal. Kayak kita sekarang, kita emang nggak akan jual makanan non halal. Karena saya Muslim, dan Muslim. Ya. Ya kita kita harus tidak menjual makanan non halal. Cuma kita nggak bisa state karena sekali lagi beberapa orang di sini, mungkin beberapa orang lokal di sini, mungkin even Islam aja mereka nggak tahu gitu. Kini, Auckland tak lagi menyandang predikat ibu kota. Karena sejak 1865, pusat pemerintahan dipindahkan ke Wellington. Meski begitu, daya magis kota terbesar dan terpadat di New Zealand ini tidak ada habisnya untuk dibahas. Tiap distrik di Auckland wajib memiliki area publik. Sarana yang tak pernah sepi di tiap akhir pekan. Pria, wanita, anak-anak hingga dewasa, semua berkumpul berbahagia dalam hangatnya keluarga. Di salah satu taman Mount Albert War Memorial, saya menaruh janji dengan seseorang. Lydia Mills, warga asli Kiwi yang sudah 8 tahun mempelajari apa itu Islam. Tapi pastinya secara lifestyle sebagai orang Kiwi tuh banyak kan perubahan yang harus kamu adaptasi setelah kamu akhirnya jadi Muslim. Perubahan saya jadi yakin, perubahan saya menjadi lebih pede. Lebih pede justru setelah menjadi Muslim. Justru. Karena kalau sebelumnya sepertinya saya kerja di kedai atau sama orang harus berpura-pura mempesona, bukan artinya kayak gaya, tapi menyampaikan sesuatu yang orang mau lihat di masyarakat, di society, apa yang bisa diterima. Right. Ya. Kalau saya masuk Islam, saya bisa lebih jujur sama diriku sendiri dan tidak harus berpura-pura untuk cuma menyenangkan orang. Saya coba menyenangkan Allah. Dalam Islam, Lydia juga dipertemukan jodohnya. Bersama sang imam warga negara Indonesia, Iwan Juliana, kini mereka hidup berbahagia bersama 4 orang anak. Selain menghabiskan waktu bersama keluarga, setiap akhir pekan tak jauh dari taman, Lydia juga bersilaturahmi dengan komunitas warga Indonesia. Ragam kajian dan ilmu Islam digaungkan. Muslim di kota ini haus akan pengetahuan. Alhasil, komunitas pun jadi salah satu tumpuan. Sejak tahun 2005, lewat ragam kajian, komunitas Indonesia coba mengambil peran menjaga ukhuwah Islam yang tak boleh padam di bumi selatan. Pak, sebenarnya apa sih Humia itu? Humia setiap tahun itu selalu mengadakan acara Idul Fitri itu sendiri. Maksudnya di komunitas Indonesia sendiri. Setiap tahun kita selalu, kalau nggak dapat di sini, di gedung lain yang lebih besar. Nah itu, untuk memperkenalkan kepada anak-anak kita yang generasi muda itu
beberapa anak-anak lah, ini loh budaya Indonesia gitu. Hanya ada beberapa kendala di sini. Satu, karena kita jauh dari Indonesia, tidak ada orang yang punya latar belakang pendidikan agama. Maksudnya yang berlatar belakang tarbiyah atau pondok pesantren yang bisa menetap di sini dan berbahasa Inggris. Populasi Muslim di Selandia Baru kian tumbuh. Bahkan berdasarkan penelitian PEW Research Center, tahun 2030 nanti jumlah Muslim diprediksi akan bertambah hingga 100.000 orang. Pusat kota Aotea Square. Lokasi ini jadi representasi wujud toleransi. Islam, Kristiani, Buddha, hingga Hindu Krishna semua membaur dengan ragam aktivitasnya. Kali ini saya mampir ke sebuah titik yang memperdengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Ada para pemuda NZIIC atau New Zealand Islamic Information Center yang membagikan Al-Quran secara gratis bagi pejalan kaki. So what motivated you guys to do this? The motivation itself comes from Islam and the teaching of Prophet Muhammad ﷺ, as there are no more prophets coming. So it's our duty, it's on this ummah to give out and give dawah to the people, to invite others to Islam. Those that don't want to do it, they don't have to do it, but they should be doing it and put someone else in their place. I'm here for myself. I'm not here because my brothers are here or that you guys are here. I'm here for myself because on Yawmul Qiyamah. Ini adalah agenda rutin NZIIC setiap Jumat sore. Tak pernah lelah, teguh berdakwah di negeri Islam minoritas. Ikhlas tanpa embel-embel loyalitas. Islam harus terus disiarkan, mesti itu dilakukan di jalanan. Seorang pria yang tak berkenan diketahui identitasnya seakan mendapat anugerah. 2 kalimat syahadat terucap. Terbata-bata dituntun para pendakwah. أشهد لا إله إلا الله أشهد أن محمد عبده ورسوله. Meski baru masuk di abad 19, Islam kini telah memberi bukti dan kontribusi bagi peradaban negeri Kiwi. Mereka percaya keberhasilan yang besar selalu dimulai dari hal yang paling kecil. Namun satu yang pasti sesuai dalam jalur dan berpedoman dari apa yang ditulis Al-Quran. Al-Quran firman Sang Tuhan. Bagi yang membutuhkan, di dalamnya tersirat segala pedoman. Al-Quran menunjukkan jalan, mendatangkan kebahagiaan yang dijanjikan.